23 tahun sudah, era reformasi kita nikmati. Reformasi yang merobohkan otoritas, menata ulang segala sendi kehidupan berbangsa, dan bernegara yang kita percaya ke arah yang lebih baik. Demonstrasi besar-besaran, hingga tewasnya 4 mahasiswa Trisakti yang menuntut Soeharto untuk mundur, menjadi gerakan reformasi nasional. Berikut adalah kronologi era dan pasca reformasi. Era reformasi dimulai pada tahun 1998. Tepatnya pada saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Apa sih tujuan adanya reformasi? Oke, ayo kita cari tahu. Tujuan adanya reformasi adalah 1. Menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang menjual tinggi sejak Juli 1997. 2. Menuntut MPR untuk tidak kembali mencalonkan Soeharto untuk periode ke-7. 3. Menjelang lengsernya Soeharto, para pejabat melakukan perjanjian simbolik dan beberapa langkah kebijakan ekonomi guna untuk mencoba mengatasi keadaan dan mempertahankan kekuasaan atau buying time. Diawali dengan krisis moneter di Asia Tenggara pada 1997 yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan membuat pemerintah pimpinan Soeharto kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Setelah itu, Pemilu 1997 dilaksanakan. Golkar memenangkan pemilu tersebut, dan Soeharto kembali dipilih Golkar untuk lanjut menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 1998 sampai 2003. Hal itu menyebabkan terjadinya demonstrasi yang diikuti oleh para mahasiswa yang menuntut adanya 6 agenda reformasi, yaitu 1. Adili Soeharto. 2. Amandemen UUD 1945. 3. Hapus duifungsi ABRI. 4. Otonomi daerah yang seluas-luasnya. 5. Pemerintahan yang bersih dari KKN. 6. Menegakkan supremasi hukum. Di antara 6 agenda reformasi tersebut, agenda kelima yaitu pemerintahan yang bersih dari KKN dan agenda ke-6 yaitu menegakkan supremasi hukum dinilai gagal alias belum terrealisasikan. Walau harus diakui, selama 23 tahun usia reformasi memang sudah ada kemajuan. Saya akan bahas agenda kelima. KKN mengacu pada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Transparansi Internasional Indonesia merilis Indeks Persepsi Korupsi alias IPK pada 2020. Indonesia berada di peringkat ke-102 dari 180 negara dengan IPK 37 alias turun dari tahun-tahun yang sebelumnya. Agenda ke-6 yaitu menegakkan supremasi hukum membuat kita teringat quotes yang dikatakan oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, bahwasannya jika TNI dan Polri masih aktif dalam politik praktis, maka supremasi hukum tidak akan pernah tegak di negeri kita. Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah adanya tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang menyebabkan 4 mahasiswa tertembak mati aparat. Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Herdimawan Sie, dan Heri Hartanto gugur sebagai pahlawan reformasi, sebagai mahasiswa yang menuntut keadilan. Kejadian tersebut memicu kerusuhan yang semakin besar. Demo terjadi di mana-mana. Bahkan pada 12-13 Mei 1998 terjadi penjarahan di kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Solo, dan banyak lagi. Kemudian, tanggal 18-20 Mei 1998, gedung DPR dan MPR diduduki dan dikuasai oleh para mahasiswa. Dan akhirnya Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 pukul 9:05 WIB, lalu digantikan oleh wakil presidennya, B.J. Habibie.
Maka masuklah Indonesia ke pasca reformasi. Masa B.J. Habibie dimulai dari 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Ya, hanya setahun 5 bulan. Ada beberapa orang yang menilai bahwa ini tidak konstitusional, karena berdasarkan pasal 9 UUD 1945 bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus bersumpah di hadapan DPR dan MPR. Tetapi, karena gedung DPR dan MPR masih diduduki dan terisi penuh oleh mahasiswa yang berdemo, jadilah B.J. Habibie bersumpah di istana. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh B.J. Habibie adalah mengadakan jajak pendapat bagi warga Timur Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap ingin menjadi bagian dari Indonesia. Hasilnya mereka memilih lepas dari Indonesia dan berganti nama menjadi Timor Leste. Hal ini dianggap sebagai kekurangan B.J. Habibie, bahkan beliau tidak dibolehkan lagi mencalonkan dirinya sebagai presiden. Selanjutnya, masa Abdurrahman Wahid atau kita kenal sebagai Gus Dur. Masa Gus Dur dimulai pada 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001, atau sama dengan setahun 9 bulan. Beliau berhasil menjadi presiden karena didukung koalisi poros tengah yang dimotori oleh Amin Rais di MPR. Gus Dur mengalahkan Megawati dengan memegang 60 suara lebih banyak dari Megawati dan berakhir Gus Dur menjadi presiden. Lalu Megawati menjadi wakil presiden. Dan posisi presiden pun digantikan oleh Megawati Soekarno Putri yang dimulai pada masa 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004 atau 3 tahun 3 bulan. Pelaksanaan pemilu 2004 memiliki 2 putaran yang dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono di putaran kedua pada 20 September 2004. Susilo Bambang Yudhoyono yang dikenal sebagai SBY adalah salah satu menteri dari Ibu Megawati yang menjabat sebagai presiden di masa jabatan sebelumnya. Masa SBY dimulai pada 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014 atau 2 periode sekaligus selama 10 tahun. Pemilu presiden 2009 dilaksanakan pada 8 Juli 2009 dan SBY mencalonkan dirinya kembali sebagai presiden. Bahkan, Ibu Mega juga kembali mencalonkan dirinya sebagai presiden. Tetapi, hasil tetap dimenangkan oleh SBY. Pemilu 2014 yang dilaksanakan pada 9 Juli 2014 dimenangkan oleh pendatang baru, yaitu Joko Widodo. Masa kepresidenan Pak Joko Widodo dimulai pada 20 Oktober 2014 sampai entahlah, kita belum tahu sampai kapan. Beberapa kebijakan yang Pak Jokowi buat di tengah pandemi seperti ini adalah meminta pemerintah pusat serta pemerintah daerah menjamin ketersediaan bahan pokok. Dan juga kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang menuai banyak kontroversi. Terakhir, yang kita pertanyakan adalah kapan pasca reformasi ini berakhir?